Bab 3036. Yah, Iwan tersentak dan membuka mulutnya dengan ragu-ragu. Dari ekspresi antisipasi di wajahnya, dia tahu bahwa Sally ingin bertemu dengan orang yang menjatuhkan Raja Iblis. Namun, Iwan tidak bisa mengambil risiko mengungkapkan identitasnya dan tidak bisa memberitahunya bahwa dialah yang melenyapkan Raja Iblis. Karenanya, dia hanya bisa menelan kata-katanya. Jika ada kesempatan di masa depan, mungkin dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Itu menarik, kebetulan sekali. Yuni dan Lina melirik Sally dan kemudian ke Iwan. Saat Iwan melawan bos selatan, untuk pertama kalinya, mereka berdua hadir dan melihat Iwan melenyapkan Raja Iblis. Karena itu Iwan entah bagaimana membalaskan dendam Sally tanpa dia sadari. Nona Yuni, Nona Rina, apa yang menarik? Sally bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu bahwa pahlawan yang melenyapkan Raja Iblis sedang berdiri tepat di depan matanya. Atau dia akan sangat gembira. Tidak ada apa-apa. Yuni dan Rina sama-sama menggelengkan kepala sambil tersenyum masam. Karena Iwan menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya, mereka berdua tidak akan mengungkapkannya. Oh, Ten Gusnadi, saya baru saja kehilangan sopan santun ketika mengingat hal-hal tentang orang tua dan saudara laki-laki saya. Maaf karena terus mengoceh. Mohon maafkan saya. Sally tidak menyadari ekspresi aneh di wajah mereka. Lagi pula dia berasumsi bahwa pahlawan yang menjatuhkan Raja Iblis adalah seorang seniman bela diri tangguh dari organisasi Drakmar wilayah selatan. Iwan, Yuni, dan Rina di sisi lain hanyalah pengusaha berbakat dari wilayah barat. Menjadikan mereka tidak ada hubungannya dengan siapapun yang mengalahkan Raja Iblis. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Iwanlah yang melakukannya. Tidak apa-apa, Iwan tersenyum. Ketika dia mengalahkan Raja Iblis dan penjahat lainnya, dia hanya ingin menghilangkan ancaman terhadap rakyat jelata. Dan sekarang setelah mengetahui bahwa dia secara tidak sengaja membalas dendam kepada keluarga Sally dan betapa bersyukurnya Holly, dia sekali lagi menyadari betapa berartinya tindakan heroiknya. Hal ini semakin menegaskan pemikirannya untuk melenyapkan Brahma. Tuan Gusnadi, ini sudah larut dan saya harus melapor kembali ke keluarga saya. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh dan akan pergi sekarang. Sally berpamitan pada mereka bertiga dan dilepas pergi oleh mereka. Segera, hanya Iwan, Yuni, dan Rina yang tersisa di villa. Iwan, kenapa kamu tidak memberitahu Nona Summer bahwa kamu membunuh Raja Iblis? Yuni dan Rina bertanya. Tidak perlu. Terlalu banyak hal yang terlibat. Selain itu, meskipun aku mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin tidak mempercayaiku. Jadi, tidak perlu membuang waktu percuma, kata Iwan. Bab 3037. Yah, kamu benar. Yuni dan Rina mempertimbangkan kata-katanya dan menyadari bahwa Iwan ada benarnya. Raja Iblis adalah seorang seniman bela diri di tingkat akhir yang muna dan Iwan masih muda. Jika dia memberitahu orang lain bahwa dia membunuh Raja Iblis tanpa bukti apapun, tidak ada yang akan mempercayainya dan situasinya mungkin saja akan memperburuk keadaan. Tidak ada gunanya melakukan hal itu. Yuni, Rina, ayo pergi. Kita akan berbelanja dan tinggal di sini, kata Iwan. Tentu, ayo, kata mereka. Dengan itu, ketiganya meninggalkan mansion dan pergi berbelanja. Malam itu, ketiganya membeli beberapa kebutuhan rumah tangga dan merapikan kamar mereka sebelum beristirahat. Selain itu, mobil mereka rusak parah dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat. Mason mengantarkan mobilnya ke bengkel servis resmi dan segera datang ke villa sesuai dengan alamat yang diberikan Iwan. Dalam 2 hari berikutnya, Iwan dan yang lain perlu membeli furnitur dan peralatan rumah tangga selain kebutuhan sehari-hari. Mereka mengurusnya dan membersihkan seluruh rumah. Sementara itu, mobilnya sudah diperbaiki dan Mason mengemudikannya kembali. Tetap saja, satu mobil tidak akan cukup dan Iwan tidak kekurangan uang. Jadi dia membeli 2 mobil mewah lagi. Enak betul ya. Orang kaya. Dengan itu semuanya beres. Pada pagi hari ketiga, Iwan menelpon Sally dan bermaksud membeli beberapa batu giok darinya
untuk membuat formasi pengumpul energi. Iwan meninggalkan mansion bersama Yuni dan Dina menuju alamat yang diberikan Sally. Masam bertanggung jawab untuk mengemudi dan mereka menuju ke area perbelanjaan. Di dalam toko bernama Treasure Hunt, di area perbelanjaan, ini adalah toko milik keluarga Summer dan salah satu toko terbesar yang menjual batu giok di daerah tersebut. Ketika Iwan tiba, dia melihat Sally di dalam toko dan dia bersama Lisian bersama dua penjaga. Tuan Gusnadi, kita bertemu lagi. Silakan duduk. Sally ramah dan menyapa mereka dengan senyuman merekah di bibirnya. Setelah berbasa-basi singkat, mereka masing-masing mengambil tempat duduk. Nona Summer, saya datang untuk membeli beberapa potong batu giok berkualitas baik. Saya akan merepotkan Anda untuk itu, kata Iwan sambil tersenyum. Tentu saja, tidak masalah, kata Sally. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lician menyela. Nak, Sally dan aku datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang penting. Jika kamu hanya ingin membeli beberapa potong batu giok murah, kamu bisa pergi ke area pajangan untuk melakukannya. Mengapa kamu membuang-buang waktu kami hanya untuk masalah sepele seperti itu? Katanya dengan tidak senang. Ketika Iwan membeli rumah itu, dia membuktikan bahwa Lician salah. Pada akhirnya Sally bahkan menawarkan diskon 20% dan menjual rumah itu kepada Iwan dengan harga murah. Hal ini menyebabkan Lician membenci dan iri pada Iwan. Iwan menyebutkan bahwa dia ingin membeli beberapa batu giok yang dalam perkiraan Lician adalah batu giok kelas rendah untuk membuat aksesoris. Namun dia menghubungi Sally dan membuang-buang waktu mereka untuk beberapa agenda besar. Bab 3038. Lician, ada apa denganmu? Tuan Gusnadi adalah temanku. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu padanya? Ekspresi Sally menjadi gelap dan menegur Lician. Dia menjual rumah itu kepada Iwan dengan harga lebih murah karena dia memperhatikan bahwa Iwan dan teman-temannya semuanya adalah orang-orang baik dan berbakat. Dia ingin membangun ikatan dengan mereka karena mereka pada akhirnya akan tumbuh menjadi orang-orang yang dapat membantu kesuksesannya. Butuh banyak usaha untuk memenangkan hati mereka. Namun, Lician menghina Iwan. Jika Iwan dan yang lainnya marah karena hal itu, semua usahanya akan sia-sia. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Sally. Sumber daya yang kita temukan dari wilayah utara beberapa hari yang lalu telah tiba. Kita harus cepat dan mengatur semuanya daripada membuang-buang waktu untuk anak ini. Lician berkata dengan keras kepala. Saya bisa mengaturnya nanti. Kamu jangan khawatir. Sally mengejek. Tapi Lician membuka mulutnya untuk berbicara lagi, tetapi langsung disela oleh Sally. Cukup. Aku tahu apa yang kulakukan dan kamu tidak berhak menceramahiku. Sally berkata dengan dingin. Oke, baiklah. Dia Sally sudah mengambil keputusan. Lician khawatir akan membuatnya marah sehingga dia hanya bisa terdiam mencoba menahan diri. Nona Summer, karena ada urusan penting yang harus Anda tangani hari ini, saya tidak akan membuatmu menemani saya lebih lama. Saya akan pergi ke toko lain saja. Iwan berdiri dan segera berpamitan berniat ingin pergi. Dia datang untuk membeli batu giok untuk formasi lingkaran pengumpul energi. Selain menuntut kualitas dan ukuran tertentu, dia tidak mempedulikan cara ukirannya. Mengingat tuntutannya, tidak masalah kemana dia pergi untuk membeli. Karena Sally dan Lician sedang sibuk, dia bisa saja pergi ke toko lain daripada tetap di sini untuk menghadapi penghinaan dari Lician dan mengganggu waktu Sally. Tuan Gusnadi, mohon tetap di sini. Maafkan sepupu saya karena bersikap kasar. Saya meminta maaf atas namanya. Mohon Anda sudi kiranya untuk memaafkannya. Sally berdiri dan minta maaf dengan tulus. Aku? Ekspresi Lician menjadi gelap. Meskipun Iwan bukan orang biasa, karena dia membeli sebuah rumah besar seharga 60-an juta dolar, ini dianggap jumlah yang kecil bagi Summer. Sebagai garis keturunan kuno, seniman bela diri kuno di wilayah tengah, total kekayaan keluarga mereka melebihi miliaran, dan bahkan jika Iwan mampu membeli rumah mewah seharga 60-an juta dolar, dia tetap bukan siapa-siapa.
Namun, Sally tetap sopan dan hormat terhadap Iwan dan bahkan meminta maaf padanya mewakili dirinya. Ini terasa seperti sebuah penghinaan bagi Lician. Dia tidak mengerti mengapa Sally melakukan ini dan dia merasa marah tetapi mencoba pasrah. Sally adalah putri tertua yang tidak menikah dari garis keturunan pertama dan bertanggung jawab menangani bisnis keluarga, menjadikannya lebih berkuasa daripada dirinya. Karena Sally berpihak pada Iwan, Lician hanya bisa menelan harga dirinya meski merasa geram. Bab 3039. Anda terlalu baik, Nona Summer. Iwan mengerutkan kening dan menahan diri untuk tidak pergi. Meskipun Lician kasar dan Iwan tidak menyukai sikap arogannya, Sally memperlakukannya dengan baik dan dia memiliki kesan yang baik padanya. Karena Sally meminta maaf dengan tulus, Iwan tidak sanggup pergi dan untuk menghormatinya, dia memutuskan untuk mengabaikan Lician dan kembali ke tempat duduknya. Tuan Gusnadi, apa yang kamu cari di sini? Sally santai dan bertanya. Oh, saya membutuhkan 18 batu giok bening dan batu giok bening berkualitas tinggi yang lebih besar. Dan beratnya setidaknya 3 kg, kata Iwan. Formasi pengumpulan energi dan formasi konvergensi energi berbeda. Meskipun keduanya membutuhkan 18 keping batu giok, persyaratan untuk bagian tengahnya berbeda. Konvergensi energi tidak membutuhkan batu giok berkualitas tinggi, asalkan ukurannya sesuai. Namun, formasi pengumpulan energi diperlukan untuk mengumpulkan energi spiritual dari gunung dan mengarahkannya ke mansion. Oleh karena itu, kebutuhan akan bagian tengahnya tinggi. Itu harus sebening es atau jernih, dan semakin besar semakin baik. Formasi pengumpulan energi yang dia bangun di vilanya di Yanbei Selatan mengarahkan energi spiritual dari gunung ke rumah besar dan dibangun dengan batu giok umum kekaisaran raksasa. Dia sekarang berencana untuk membangun formasi pengumpulan energi lain di rumah baru dan oleh karena itu membutuhkan batu giok berkualitas tinggi sebagai pusat formasi. Namun batu giok umum kekaisaran berukuran besar terlalu langka dan tidak dapat dibeli hanya dengan uang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membeli batu giok bening berkualitas tinggi dengan berat 3 hingga 4 kg dan itu sudah cukup. Apa? Apakah Anda ingin 18 keping batu giok bening dan 1 batu giok bening berkualitas tinggi? Tuan Gusnadi, apakah Anda bercanda? Sally terkejut. Tentu saja, Lician juga sama terkejutnya. Mereka berdua mengira Iwan akan membeli beberapa batu giok murah untuk aksesoris. Yang membuat mereka bingung, Iwan meminta batu giok bening berkualitas tinggi bersama dengan 18 batu giok bening. Ini serasa tidak nyata, karena batu giok bening adalah kualitas terbaik di antara semuanya, dan bahkan batu giok biasa pun akan berharga ratusan ribu hingga jutaan dolar. Belum lagi batu giok dengan kualitas lebih tinggi. 18 batu giok bening harganya sekitar 30 juta dolar dan batu giok bening berkualitas tinggi dengan berat 3 kg atau lebih juga harganya sama besarnya. Jadi jumlah ini akan berjumlah cukup besar. Bab 3040. Saya tidak bersanda, Nona Summer. Saya mengerti bahwa batu giok bening yang lebih besar sulit ditemukan. Tetapi saya berharap Anda dapat menemukan satu untuk saya. Selama harganya masuk akal, saya dapat membelinya, kata Iwan. Dia tahu bahwa batu giok bening dapat dengan mudah dibeli dan tidak sulit baginya untuk membeli 18 batu giok bening di sini atau di toko lain. Namun yang berukuran lebih besar sulit didapat dan mungkin hanya bisa didapat karena keberuntungan. Sementara itu, tempat ini adalah pasar batu giok yang memiliki banyak toko batu giok selain harta karun. Jika Sally setuju untuk membantu, itu akan membuat menemukan batu giok yang lebih besar lebih mudah daripada dia pergi dari satu toko ke toko lain. Inilah sebabnya dia meminta bantuannya. Kalau tidak, dia hanya akan membeli di pasar atau pergi ke toko lain yang lebih besar daripada mengganggu Sally. Apa? Sally dan Lician sama-sama terkejut.
Meskipun keluarga Summer memiliki kekayaan bersih miliaran dolar, sebagian besar kekayaan mereka tetap dalam bentuk real estate. Dan memiliki uang tunai sebesar 50 hingga 60 juta dolar merupakan suatu tantangan. Namun Iwan berniat menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli 18 batu giok bening dan batu giok lain yang lebih besar dan berkualitas lebih tinggi. Ini begitu serasa tidak nyata, sehingga tak satu pun dari mereka akan mempercayainya jika mereka tidak melihatnya sendiri. Bung, batu giok ini setidaknya berjumlah 50 juta dolar. Bisakah kamu mengeluarkan uang sebanyak itu? Lician tersadar dan menanyai Iwan dengan nada mengejek. Dia berasumsi bahwa Iwan adalah orang biasa dan cukup mengejutkan bahwa Iwan menghabiskan 60-an juta dolar untuk membeli villa Sally. Lician menolak untuk percaya bahwa orang biasa seperti Iwan mampu membayar 50 juta dolar, kecuali ada keajaiban. Itu hanya 50 juta. Selama Anda menemukan batu giok itu untuk saya, uang tidak menjadi masalah, kata Iwan acuh. Kamu benar-benar membuatnya terdengar mudah. Siapa yang tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau hanya membual? Jika kita membuang-buang waktu untuk menemukan batu giok dan kamu tidak mampu membelinya, usaha kita semua akan sia-sia. Lician mendengus. Dia tahu bahwa menemukan 18 batu giok bening akan mudah bagi mereka. Tetapi menemukan batu giok bening dengan berat lebih dari 3 kg dengan kualitas bagus sangatlah sulit. Seringkali, seseorang harus mendapatkannya melalui perjudian batu atau pedagang. Jika keluarga Summer menghasilkan harga tinggi untuk membeli batu giok yang cocok, dan Iwan gagal membayar, ini hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga mereka, dan akan menghabiskan banyak uang bagi mereka. Lician merasa tidak rela jika hal itu benar-benar terjadi. Bersambung ya sobatku semua, abang-abangku semua, kakak-kakak semua. Terima kasih sudah setia menonton Novel di channel kami. Semoga sehat selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Mohon maaf jika suaranya agak berisik karena hari hujan gak berhenti-berhenti. Tambah lagi dengan suara mesin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.